Dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengerjakan segala hal, semua orang menginginkan balasan. Ibu-ibu sholat mau apa bu? Ibu-ibu sholat mau apa bu? Pahala. Ibu-ibu zakat mau apa bu? Ibu-ibu meninggalkan minuman keras karena apa bu? Karena apa bu? Karena Karena takut keras. dosa. Karena keras Ustadz Syam. Karena Minuman keras gak bisa diminum keras. bisa diminum keras. Iya, semua orang membutuhkan Karena pahala. diharamkan. Karena diharamkan, takut sama Allah, takut dapat dosa, takut sama neraka. Kita juga sholat karena ingin semuanya begitu. Tidak ada yang ingin mengharapkan rahmat Allah. Belum. Mungkin kita belum berpikir sampai ke situ. Tapi apakah salah dan berbahaya jika seseorang beribadah hanya mengharapkan pahala? Bukan ridho Allah yang diharapkan, tapi pahala. Saya mau sholat karena pahalanya banyak. Saya mau sholat tarawih 20 rakaat karena lebih banyak pasti pahalanya. Saya mau puasanya lebih banyak karena lebih banyak pasti pahalanya gitu kan. Saya tidak mau melakukan ini karena saya takut dosanya ini banyak sekali. Jadi saya melakukan maksiat yang kecil-kecil aja lah. Karena dosanya juga lebih kecil. Gitu kali ya. Gitu kali. Ya aku sih gitu. Iya. Setiap orang setiap orang mengharapkan sesuatu. Apakah salah? Ternyata di dalam Islam dan di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa sistem hitung menghitung pahala, sistem hitung menghitung dosa memang dianjurkan di dalam Al-Quran dan dianjurkan di dalam Islam. Dan itu Allah sendiri yang ngomong di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sudah jelaskan tentang hitung-menghitung ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu mereka mengerjakan sholat, menunaikan sholat, lalu menunaikan zakat, lahum ajruhum, bagi mereka pahala. Allah tidak menyebutkan bagi mereka rahmat Allah, tidak. Bagi mereka pahala, inda rabbihim, dari sisi Allah, bagi mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada dilema dalam hatinya. Wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Tapi perlu diketahui, ada juga bahaya ketika kita menghitung-hitung pahala. Apa itu? Ketika kita menghitung pahala dan kita merasa bahwa pahala tersebut sudah banyak bagi kita, bahayanya adalah kita merasa bahwa amalan kita sudah cukup untuk membawa kita ke surga. Akhirnya kita menjadi ujub, akhirnya kita menjadi sombong, menganggap orang lain lebih jelek ibadahnya, menganggap orang lain lebih sedikit sedekahnya. Oh, saya kan sedekahnya lebih banyak, kalau menyumbang di masjid banyak. 90% pembangunan masjid itu, musola itu adalah dari uang saya. Akhirnya itu yang membuat seseorang pahalanya berbahaya, amal solehnya menjadikan dia berbahaya, bukan menjadi pahala, tapi menjadi dosa baginya. Kalau masalah hitung-menghitung adalah dibolehkan di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya bagaikan dia menanam benih. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Dari benih tersebut tumbuhlah tanaman yang bercabang-cabang, rantingnya banyak, daunnya banyak, buahnya banyak. Itulah pahala. Pahala mereka bertambah. Kita disuruh menghitung sudah berapa banyak kepahalanya. Bahkan ini disebut bisnis juga di dalam Al-Quran oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian tahu bisnis yang sangat besar di sisi Allah, yaitu amal yang sedikit melainkan dapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu.
Nih kadang-kadang kita juga masih mikirnya sama. Segala sesuatu yang kita kerjain itu berharapnya pahala aja ya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi gini, hitung-hitungan pahala itu tidak seperti yang hitung-hitungan pemberian hadiah. Oh gitu. Karena makanya kata-kata pahala yang digunakan oleh agama kita supaya dalam artian orang tidak tahu jenis pahala itu gimana. Betul. Nah, karena kenapa? Mohon maaf, satu pahala itu tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia seluruh isinya. Coba kita ngobrol-ngobrol. Cak, Ya. Cak kalau Ya. misalnya ibadah nih, sholat gitu ya kan, terus amal jariah, berpikirnya apa? Berpikir pahala nggak? Sering nggak berpikir kayak gitu? Kadang sih berpikir ya, tapi kadang lebih karena nikmat syukur kita di dunia gitu ya. Jadi berbagi atau jadi sholatnya lebih khusyuk lagi. Dan dari dulu sama bokap tuh diajarin setelah sholat sujud syukur. Oh gitu, Masya Allah. Ada gitu juga ya. memang saya lihat itu setelah salah Betul. sujud syukur. Tapi ada juga orang Saya yang sholat aja gitu Iya, loh. saya Maksudnya, pernah lagi sujud syukur ketendang pala saya. Jangan gitu, Cuk. Lamaan orang udah pada bubar lu masih sujud syukur. Ntar orang pada bubar baru lu sujud syukur Iya, lagi. iya, Tapi iya. gini, pernah nggak ngerasain maksudnya gini, sholat segala macam itu nggak pernah berpikir apa-apa gitu. Karena mungkin cuma hanya, ya Allah ini kan udah deh jalanin aja tugasnya, masalah diterima nggak diterimanya urusan belakangan gitu. Oh iya, kadang karena mungkin udah jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kalau azan ya udah sholat gitu. Terus kalau belum sholat tuh kayaknya Ada yang ganjel ada gitu yang ya. ganjel gitu ya. Wah luar Temen biasa. saya, nih luar biasa Ngapain salah. nih Kenapa? ikut-ikutin temen? Enggak, teman Tadi saya temen nih dia luar maksud biasa tahu, banget. temen Dia ini banyak berlomba Banyak. buat pahala. Ah, Iya, iya. terus? Sholat tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu. Pas subuh, karena dia saking pengen tepat waktunya. Sebelum ajan dia udah sholat subuh. Gua nggak, waduh kagak bener. Itu kagak bener, Cak. Belum Tidak waktu, masa sholat subuh. Tidak usah jauh-jauh cari. Ya. Angkat tangan ibu yang mau ke sini hanya untuk masuk TV. Angkat tangan. Ada. Jangan digituin malu Pak Ustadz. Ya kalau begitu, Malu. angkat tangan bagi yang mau dapat ilmu. Angkat tangan tuh. Sekaligus masuk TV. Tetep kan? Tetep. Baru Pak Ustadz bertahan. Bonus. Angkat tangan yang datang ke sini untuk dapat pahala. Saya. Amin. Jadi bagus. Masya Allah. Ini kayaknya kepaksa. Enggak. Tapi tadi Enggak, sebenarnya ada yang angkat tangan. Pas. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Tapi? Angkat tangan yang mau masuk TV gini. Pas dia nengok, nggak Nggak ada sepi, temen. jadi Nggak, turun iya. lagi. Jadi langsung gini. Iya. Coba kalau Pak Irus. Pak Irus kalau misalnya ibadah gimana Rus? Maksudnya masih ini enggak, Pak Irus masih berpikir, aku pengen ngejar pahalanya aja deh nih. Ini kan pahalanya gede, sholat ini kan pahalanya gede. Suka berpikir kayak gitu gak? Ya kalau aku sih sholat karena udah jadi kebiasaan kali ya gitu. Jadinya ya dijalankan terus aja gitu. Betul. Nah terus yang kedua juga berpikirnya gini aja sih. Allah itu kan udah kasih kita 1 hari 24 jam. Betul. Terus kalau seandainya kita sholat paling 3 menit ya satu waktu itu kan. Iya, 5 Dikali menit lah paling lama, 15 iya. menit Iya. kan, 24 jam cuma diminta 15 menit kayaknya susah banget 3 sih. menit. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan ya terus-terus dilakukan aja kayak gitu. Betul. Kalau pahala kan itu pasti dapat ya kita ngelakuin kebaikan. Tepuk tangan Amin, dulu. Masya Allah. Wah, sangat luar biasa ya. Karena Iya, Pak memang Ustadz. panggilannya Abah, Fai, Abah. Ah? Papa. Papa. Papa luar biasa ya. Agamanya Alhamdulillah, luar biasa. Kalau nggak sholat, aku bisa itu pernah sampai abang aku pernah ada yang digampar di depan temennya. Gara-gara cuma tidak gara-gara sholat? Gara-gara tidak Iya, salat. ha. Nih orang tua harus contohin nih. Kalau anak tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, harusnya kita marah. Anak tidak pergi kursus bahasa Inggris, marahnya bukan main. Aku bayar itu kursus bahasa Inggris, kenapa aku tidak datang? Iya. Giliran Giliran anaknya salah, nggak sholat aja. nggak Nggak dimarah-marahin. dimarahin. Salah tuh. Nggak datang ngaji, oh nggak apa-apa, besok masih ada guru ngajinya kok. Ini Giliran Masya kursus Allah nih bahasa pelajar Inggris, banget buat kita semua. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah nih Pak Ustadz. Kadang kalau kita lihat tadi kan teman-teman kita pada cerita nih ibu-ibu juga pada berpikir yang sama. Bahwa kadang-kadang kita tuh beribadah udah gak berpikir lagi atau mengejar pahala. Oh iya. Tapi karena memang sudah kewajiban. Nah sekarang pertanyaannya Pak Ustadz nih. Saya sebelum bertanya, saya mau tanya, kenapa apa? Fadil nggak pernah telat? Karena Sudah 3 tahun. Saya nggak mau Apa telat. yang menyebabkan? Karena saya nggak mau ditunggu orang. Lebih baik saya menunggu. Oh gitu ya. Karena saya nggak mau menjadi beban. Saya pengennya kalau bisa saya di sini. Apapun yang terjadi orang mau telat terserah silakan. Kenapa Sam tidak pernah duluan datang? Jangan Ustadz. Ya Allah. Enggak, saya tanya dulu. Oh tanya doang iya iya. Kenapa? Pernah sih Pak Ustadz. Oh iya, pernah iya. Waktu itu nginap di sini. Pernah Pak Ya, Ustadz. pernah. Kenapa? Apa Aduh. penyebab Sam itu kayaknya, aduh kenapa sih Sam gak pernah duluan? Nggak tahu sih Pak Ustadz. Nggak, Mungkin. tanya dulu. Namanya kan Apa motivasi untuk beribadah kan. Apa ya? Bila, karena Fadli mungkin karena ada sesuatu Iya, tanggung saya- jawab iya, karena sudah punya berpikir tanggung anak. jawab. Nah, kalau Sam apa yang membuat anak muda tuh
kadangkala anak muda ya, ini Iya, benar, Ustaz. kayaknya masih muda di zamannya. Benar-benar. Kadangkala rajin, ini mewakili anak muda. Sering banget, Kenapa sih anak muda itu begitu? Ntar aja, Bos. Ntar aja lah, Kenapa? ntar aja lah. Oh, anak muda Nggak itu tahu, begitu iya, sifatnya. iya, benar, Jadi Pak Ustadz. saya tanya Ustaz Sam ini Saya mewakili semua anak muda. Ah. Karena bintang tamu kita sudah tua juga. Ah ya Allah jangan gitu juga Masih Pak Ustadz. muda. Dia masih muda, Masih casing aja muda. tua. Kan udah nikah. Iya. Jadi Ini gitu Masya ya. Allah Jadi nih. anak-anak muda itu Tapi begitu. nggak semua, Kadang Pak naik, Ustadz. kadang turun gitu ya. Iya, Pak Iya, Ustadz. pokoknya begini deh intinya. Kalau banyak orang sekarang ini sudah sholat segala macam, kadang-kadang udah gak berpikir pahala, tapi berpikirnya adalah mengharap ridhonya Allah. Nah sekarang bagaimana Pak Ustadz, pertanyaan saya, jadi masih penting gak sih kalau kita tuh ngejar pahala? Kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kadangkala kita penting untuk mengejar pahala. Loh, katanya nggak boleh. Ingat dulu kata pahala ini adalah pemberian dari Allah. Bonus dari Allah.